kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Pada sore hari ini kita mau datang memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang merah buat Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau puji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berdiri di tengah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, Engkau kami sembah, Engkau kami puja, Yesus. Namamu kami tinggikan, namamu kami agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah namamu, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah namamu, terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Engkau kami puja, haleluya, terima kasih, haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, oh,
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami mau terus memuji nama-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus memanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk kami memuji Engkau. Engkau yang hadir bertahta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi muji Tuhan. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisiku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, Kau bangkit gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhan.
di ladangnya Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Menopang tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tirgulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus kuat kami. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu yang
Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kembali malam hari ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini kami terus merasakan jamahan-Mu. Kami terus merasakan lawatan-Mu terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih, kami sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kami semua diberkati lihat kebenaran firman-Mu di saat sore menjelang malam hari ini. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Di saat sore menjelang malam hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan beberapa hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, ya kita sementara berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Karena ini merupakan janji Yesus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Ketika dia meninggalkan murid-murid pada waktu itu, Yesus berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dengan kata lain bahwa ada penolong yang lain yang akan senantiasa ada, datang menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya sampai kesudahan alam. Tapi sebelumnya saudara, sebelum saudara menerima apa yang disebut dengan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita berbicara tentang Roh Kudus, tentu saudara harus mengetahui pribadi Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu telah mulai bekerja dari zaman perjanjian lama, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pertama kali dituliskan Roh Allah di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau saudara perhatikan di dalam kitab perjanjian lama, ada begitu banyak orang-orang percaya yang hidup dipenuhkan dengan Roh Allah dan mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Allah itu kalau saudara lihat di dalam janji Yesus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya itu digunakan kata dunamis, dunamos, dinamo, dinamit. Ya, yang menunjukkan bahwa dampak yang diterima ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini dikhususkan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, tidak memandang latar belakang, dia hamba Tuhan, dia gembala, dia pendeta, dia pelayan Tuhan, dia jemaat Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus dikhususkan bagi setiap orang-orang percaya. Dan mungkin saudara berkata, wah saya kan ketika saya percaya Tuhan, saya telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, standar penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa? Tadi saya jelaskan di ibadat tadi pagi saudara ya. Bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar penuh. Tetapi bagaimana Roh Kudus senantiasa yang mengcover setiap kehidupan kita. Sama halnya seperti gelas. Gelas itu gambar dari daging kita saudara ya, tubuh kita. Kalau gelas itu diisi dengan air yang merupakan lambang Roh Kudus. Mungkin saudara pikir setengah udah penuh, ya mungkin sudah sampai batas garis atas saudara bilang sudah penuh, benar atau betul? Betul kan?
sudah penuh. Kalau saudara taruh gelas air, sudah paling atas itu penuh enggak? Penuh. Tetapi yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus bagaimana ketika air itu keluar, meluap dan menutupi gelas itu. Dengan kata lain bahwa kehidupan kedagingan kita itu di cover dengan Roh Kudus. Hidup kita dituntun dengan Roh Kudus. Hidup kita bukan lagi keinginan daging kita yang lebih kuat, tetapi keinginan roh. Oleh karena itu dalam Galatia dengan jelas menjelaskan tentang keinginan roh dan keinginan daging. Nah, namun kita akan melihat bagaimana cara kerja Roh Kudus mulai dari zaman Perjanjian Lama. Kita akan melihat saudara satu contoh. Saya tidak akan ambil banyak contoh dalam Perjanjian Lama. 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan lihat bersama-sama saudara. Saudara di rumah mungkin juga bisa memperhatikan di Alkitab saudara masing-masing. 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ini merupakan kisah tentang Saul. Saul itu merupakan raja pertama dari bangsa Israel. Namun sebelumnya, kalau saudara perhatikan kehidupan bangsa Israel, sebelumnya mereka tidak memiliki raja, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, karena keinginan yang kuat dari orang-orang Israel. Sehingga apa? Dikatakan bahwa mereka meminta seorang raja seperti negara-negara lain. Seperti negeri-negeri yang lain. Mereka memiliki seorang raja. Padahal pada waktu itu mereka di bawah pimpinan Samuel. Tetapi kita lihat apa yang terjadi saudara. Akhirnya atas keinginan mereka, Allah mengabulkan permintaan mereka dengan syarat. Mereka harus membayar upeti kepada raja, ya, harus membiayai kehidupan raja dan lain sebagainya. Dan kita lihat cara Allah ketika pertama kali memilih seorang raja untuk bangsa Israel. Yaitu bagaimana ketika orang tersebut dipenuhkan dengan roh Allah. Dan kalau saudara perhatikan di zaman itu yang dipenuhkan dengan roh Allah biasanya hanyalah nabi. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Saul ketika dia bersama-sama dengan gerombolan nabi-nabi dan dikatakan bahwa bukan hanya nabi-nabi saja itu yang penuh dengan Roh Kudus, roh Allah, tetapi Saul juga dipenuhkan dengan roh Allah. Dan kita lihat di sini. Ya, Saul diangkat menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Dan kita lihat ketika roh Allah ada dalam kehidupan Saul, Allah berkenan atas kehidupan Saul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Saul bisa memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita lihat dengan segala keangkuhan, Saul pernah membuat kesalahan. Ya, dia melakukan kesalahan yang fatal. Ya, bagaimana ketika dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan kalau saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Saul, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-14, dikatakan dengan jelas di situ. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi yang dahulunya Saul ketika diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel, dia dipenuhkan dengan roh Allah. Ada kekuasaan, ada otoritas Allah dalam setiap kehidupan Saul pada waktu itu. Tetapi ketika Saul tidak dengar-dengaran, ketika Saul tidak taat dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat di sini bahwa
Roh Allah mundur daripada Saul. Beberapa hari yang lalu saya sudah bilang bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan hanya sekedar pengaruh. Dan ingat, dia hanya mau tinggal di tempat orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan Roh Allah tinggal di dalam setiap hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari-hari ini, masih adakah Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita atau Roh Allah itu sudah mulai jauh dalam hidup kita? Mungkin saudara berpikir, jadi status sebagai orang Kristen itu sudah lebih dari cukup. Belum cukup. Engkau harus lakukan apa yang menjadi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan engkau harus minta supaya Roh Kudus senantiasa ada memenuhi setiap kehidupanmu. Amin. Untuk apa? Menuntunmu. Untuk apa? Menjagamu. Untuk apa? Melindungimu. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Maka dalam Kisah Para Rasul dengan jelas dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa yang luar biasa yang akan diberikan bagi setiap orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu kita lihat di awal mula pelayanan rasul-rasul ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada begitu banyak tanda-tanda luar biasa yang mereka lakukan. Amin. Amin. Bahkan dalam pelayanan mereka dipakai dengan luar biasa. Mereka bisa mendoakan orang yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan. Setannya keluar saudara, bukan bertambah. Ya. Terus kita lihat buta melihat, lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Wow, luar biasa saudara. Tetapi ingat, ketika engkau mungkin berkata, hari ini saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Suatu saat, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus itu bisa meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu pastikan hidupmu bahwa hari ini engkau tetap tinggal di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus senantiasa ada dalam setiap kehidupanmu. Mungkin saudara berkata, Roh Kudus itu kan cuma ada bekerja di zaman perjanjian lama, zaman rasul-rasul. Kalau sekarang kan ini kan sudah gak terlalu perlu lagi. Mungkin saudara berpikir, kan itu kan zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin terlalu sulit untuk melihat bagaimana orang buta melihat, bagaimana orang lumpuh berjalan, bagaimana orang mati dibangkitkan. Mungkin saudara berkata, itu kan nilainya sudah mulai berkurang. Ingat saudara, Roh Kudus, Roh Allah, dia adalah pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, dia tidak akan pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kuasanya, kehadirannya. Terus apa yang membuat seolah-olah kita tidak bisa melihat kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita? Ya karena kita terkadang sadar atau tidak sadar membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu ada begitu banyak orang yang saat ini sudah kurang bahkan jarang sekali melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Ingat, Roh Kudus itu masih sama. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi ingat, Roh Kudus itu hanya mau tinggal di dalam pribadi yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat saudara, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saya akan berikan saat ini dua alasan. Dua alasan. Sebenarnya banyak sekali alasan kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, bahwa ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ini merupakan tanda di mana Allah berkenan terhadap orang itu. Amin. Amin. Jadi ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ini merupakan tanda bagaimana Allah berkenan dalam pribadi orang tersebut. Sama halnya dengan Saul. Bagaimana ketika Saul dipenuhkan dengan Roh Allah, itu merupakan tanda bahwa Allah berkenan dalam kehidupan Saul. Begitu juga dengan Daud. Ketika Roh Allah mulai mundur dari kehidupan Saul dan mulai beralih kepemimpinan kepada Daud, Daud diurapi menjadi raja. Roh Allah ada dalam setiap kehidupan Daud.
Ini menunjukkan bahwa Allah berkenan dalam kehidupan Daud. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Allah, ini menunjukkan bahwa Allah berkenan dengan setiap kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, wah bagaimana supaya saya bisa berkenan kepada Tuhan? Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam setiap perbuatan kita ingat, Roh Kudus adalah kudus. Dia suci. Dia mau tinggal di tempat yang kudus dan suci. Mungkin saudara berkata, wah saya orang yang berdosa. Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Engkau dikuduskan, engkau dilayakkan. Walaupun terkadang dalam pikiran kita iblis seringkali mengintimidasi. Ingat loh, kamu itu orang berdosa, engkau itu layak. Sering gak saudara? Ya. Sering atau enggak saudara? Ya, kadang-kadang tanpa sadar kalau kita sedang, aduh saya mau pergi melayani, saya mau pergi beribadah. Kamu itu orang berdosa. Kamu itu enggak layak ke gereja. Kamu jadi menyemak saja di gereja. Ingat saudara, hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita telah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Kita dikuduskan, kita disucikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita berlayak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak meminta Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Yang pertama, karena Roh Kudus ini merupakan tanda bahwa Allah berkenan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Kalau engkau merasa bahwa ya saya telah diampuni oleh Tuhan Yesus, minta Roh Kudus senantiasa penuhi hidupmu. Amin. Jangan cuma puas ketika engkau dosamu diampuni, kesalahanmu dilupakan oleh Tuhan. Ingat, itu sama halnya seperti ini saudara ya. Rumah yang bersih. Ada satu perumpamaan dalam Alkitab yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana ketika rumah itu telah bersih, kosong, tersusun rapi, tetapi tidak ada penghuni rumah itu. Karena si roh jahat sudah keluar. Ya, akhirnya rumah itu dibersihkan, sudah jadi bersih, kosong dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena situ tidak ada penghuni rumah itu padahal bersih, akhirnya roh jahat ini kembali dan dia melihat. Ya, oh itu rumah itu kosong. Kesempatan untuk masuk lagi. Tetapi ingat ketika dia masuk, dia panggil lagi roh yang lebih jahat lagi, saudara. Akhirnya apa? Rumah itu jadi lebih hancur lagi. Jadi jangan pernah saudara berpuas diri dengan ketika ya saya diampuni oleh Tuhan. Ya saya disucikan oleh Tuhan. Ya benar. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diampuni, dosa kita diampuni. Tetapi apakah kita hanya puas sampai di situ? Kalau hidup kita telah bersih, siapa yang menghuni hidup kita? Oleh karena itu, sekali lagi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga yang ke-16, kita itu adalah bait Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus akan tinggal dalam setiap kehidupanmu ketika engkau meminta pribadi Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Oleh karena itu dalam Injil Lukas, di dalam Injil Lukas dengan jelas dikatakan tentang hal meminta. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 bagian terakhir dikatakan begini, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita nggak minta, berarti kita nggak rela hidup kita dipimpin dengan Roh Kudus. Tetapi kalau engkau meminta, itu tandanya bahwa engkau membutuhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Amin. Oleh karena itu pastikan hidupmu suci kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kuat. Tetapi bagaimana ketika Roh Kudus senantiasa menyucikan setiap kehidupan kita. Amin. Dari setiap pelanggaran kita, dari setiap dosa-dosa kita. Ya, kita percaya kepada Yesus, yang lewat pengorbanan darah Yesus, hidup kita disucikan. Ketika suci, ketika kudus, ingat hidupmu masih kosong, belum ada isi. Biarkan Roh Kudus yang senantiasa terus mengisi kehidupanmu. Amin. Hari demi hari perjalanan hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi alasan kenapa saudara? Yang pertama karena
Roh Kudus merupakan tanda perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, karena Roh Kudus itu akan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini merupakan dampak yang luar biasa. Kuasa Allah Roh Kudus dari bahasa aslinya menggambarkan betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang tidak dapat diukur. Kuasanya tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu saudara, biarlah setiap kehidupan kita, hari-hari ini, kita terus meminta Roh Kudus senantiasa ada memenuhi kehidupan kita. Amin. Berapa penting Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Sangat penting saudara. Bagaimana ketika Raja Daud berdoa, ya kita lihat dalam Mazmur ayat terakhir saudara, Mazmur pasalnya yang ke-51. Bagaimana ketika Raja Daud jatuh dalam dosa. Dosa dengan Batsheba. Dosa yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan saudara. Ya kenapa? Karena dia sudah ada perencanaan membunuh ya suami dari Batsheba. Bahkan juga kita lihat bagaimana dia mengambil Batsheba dan tidur bersama dengan Batsheba, dia berzinah. Sampai Batsheba hamil saudara. Dengan posisi keadaan Raja Daud pada waktu itu dia adalah seorang raja yang besar. Tetapi kita lihat dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah salah di hadapan Tuhan. Ketika Nathan menegur kehidupan Raja Daud. Berbeda dengan Saul saudara. Ya, ketika ditegur Samuel justru dia angkuh. Ya, sudah tunggu tapi dia gak sabaran. Tetapi berbeda dengan Daud. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan pada waktu itu. Dia menyadari kesalahannya. Sehingga apa? Di dalam doanya dalam Mazmur pasalnya yang ke-51. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari betapa penting roh Allah dalam setiap kehidupannya. Kenapa? Karena ketika ada roh Allah dalam setiap kehidupannya, bukan hanya membuat dia memiliki kuasa, memiliki otoritas yang luar biasa. Tetapi bagaimana Roh Kudus memberikan dia satu perkenanan bahwa Allah berkenan dalam setiap kehidupan Daud. Tapi kita lihat. Oleh karena itu dalam doa Daud, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mungkin saya bertanya kepada saudara, saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Oh iya, mungkin saudara sudah pernah alami ya, bagaimana saudara berdoa dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, iya tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu. Saya telah mengikuti doa 10 malam dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, masih adakah roh Allah itu dalam setiap kehidupan kita? Kenapa? Mungkin dari tampak wajah mungkin kelihatan ada. Tetapi dalam hati kita hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Amin. Oleh karena itu pastikan dalam hidupmu roh Allah tetap ada dan tinggal menyertai setiap kehidupanmu. Dan saya yakin dan percaya malam hari ini kesempatan yang indah. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, momen yang indah engkau mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan minta, maka dia akan berikan Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Mungkin engkau berkata iya saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terus pastikan engkau terus membangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Kalau engkau berkata mungkin saya telah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan hari ini saya sudah mulai kering, saya sudah mulai kosong. Ingat, selagi engkau masih bernafas itu satu kesempatan yang indah. Jangan buang kesempatan itu untuk engkau terus meminta Roh Kudus menyertai setiap kehidupanmu. Haleluya. Mari, saudara kita bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa bersama. Kita mau menaikkan doa kita. Kita mau minta Roh Kudus penuhi hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari engkau mulai belajar menyembah.
Kau mulai angkat pujian syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami sembah Kau. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya rala bataka ya rala bataka. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu
dalam hidupku. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, telingaku, jamalah kami undang Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami, Tuhan. Oh, jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Saina mata kaya rala Saina mata kaya rala. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus puaskan kami. Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu di saat malam hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sejauh mana kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja dan tinggal dalam hidup kami. Di situ juga kami boleh merasakan kepuasan yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya malam hari ini tidak ada satupun yang luput dari kehadiran-Mu, dari jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami semua dipuaskan, kami semua disegarkan, kami semua dipulihkan, kami semua diberkati dengan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Bahkan doa kami, biar Roh-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati kami. Roh Kudus senantiasa ada menuntun langkah hidup kami. Biar di sepanjang hidup kami terus melihat betapa besar ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau adalah pribadi Allah yang luar biasa, yang akan senantiasa terus ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih buat kehadiran-Mu pada malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar itu tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Ya, sambil kita memberikan korban persembahan, ya kita akan berdoa. Nanti kesediaan saudari Aprida untuk bawa kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Bapak, saat sebentar kami akan memberikan sebagian daripada persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah tangan-tangan yang memberikan Tuhan senantiasa melipat kali gandakan, memberikan rezeki. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bangkit berdiri semua. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai
tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang. Sebab Tuhan menopang. Lagi tangannya, haleluya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita di malam hari ini. Dan untuk pengumuman saudara, jangan lupa di sepanjang minggu ini, Senin sampai Sabtu, ya kita akan adakan doa 10 malam. Ya walaupun saya tahu bahwa sebagian besar kita banyak yang kerja, tapi saudara bisa ambil bagian ya lewat Zoom, saudara bisa join sama-sama dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Bahkan mungkin saudara berkata, hari ini saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terus berdoa sampai hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Sangat penting sekali Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang senantiasa ada menuntun langkah hidup kita. Puji Tuhan. Mungkin itu saja saudara untuk pengumuman di sepanjang minggu ini. Ya, jadi untuk link Zoom saudara nanti bisa lihat di grup jemaat yang akan dibagikan nanti. Ya itu saja saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Di akhir ibadah kami malam hari ini, kami menaikkan pujian syukur terima kasih buat kehadiran Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan malam hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi pergumulan masalah hidup ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya, kami pulang membawa kemenangan yang datang daripada Engkau. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami terus berdoa untuk negeri Malaysia.
Biarlah anugerah-Mu tercurah di negeri Malaysia Tuhan. Pulihkan keadaan negeri Malaysia. Karena kami tahu ketika negeri Malaysia diberkati oleh Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Ketika negeri Malaysia penuh dengan damai sejahtera daripada-Mu, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa menyatukan hati kami. Kami berdoa memberkati negeri Malaysia di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Berkati tanah, berkati air, berkati udara. Bahkan Tuhan di segala sektor bidang yang ada Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Sosial, politik Tuhan, agama, bahkan budaya juga dengan ekonomi kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keadaan yang ada sehingga kami boleh melihat negeri Malaysia diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyatukan hati kami Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tempat ini. Sebagaimana Tuhan terus menjaga dan memberkati kami, secara manusia kami terbatas, namun kami tahu kami memiliki Tuhan yang tidak pernah terbatas. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Mereka yang berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Dan kami terus melihat dan mendengar keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan keadaan yang ada, bahkan semua negara yang terdampak dengan COVID-19. Karena kami tahu di semua negara ini juga ada anak-anak Tuhan di sana. Oleh karena itu kami berdoa kepada-Mu, pulihkan keadaan yang ada Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan lewat peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sepanjang minggu ini keberadaan umat-Mu, hamba-Mu taruh dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka, keluarga mereka Tuhan, bahkan pergaulan mereka, keluar masuk rumah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa gelap, niat orang jahat, marah, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami Allah tolak semua itu dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan umat-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bahkan setiap persembahan yang telah kami berikan, kami yang setia mengembalikan milik Tuhan, kami yakin percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat yang datang daripada Engkau. Dan akhirnya saudaraku, marilah angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai memberkati hidup kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.